pagi Sobat Calon P3K. Kali ini BKN telah merilis siaran pers terbarunya terkait hasil akhir seleksi P3K tahap 2, optimalisasi, dan skema P3K paruh waktu. Pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 telah memasuki tahap hasil akhir. Kelulusan peserta yang akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juni. Sebelumnya terhitung 863.993 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah tenaga non-ASN aktif, yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG, khususnya lulusan PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1, pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS, dan pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Pemerintah melalui Panselnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas. Pengisian formasi sebagai berikut. Pertama, pelamar prioritas 1 tahun 2021, khususnya guru dan bidan, D4 yang belum mendapatkan formasi. Kedua, ex-honorer kategori 2, THK 2, yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. Ketiga, pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi tersedia. Keempat, non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun. Dan yang terakhir adalah lulusan prajabatan atau PPG. Selain itu, bagi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2024 namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Panselnas menyiapkan skema paruh waktu melalui keputusan Menteri Pan-RB. Skema P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, namun tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2024. Untuk pelaksanaannya sendiri menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai. Demikian isi daripada surat siaran pers bikin tersebut. Bagaimana menurut Sobat Calon P3K? Apakah sudah merasa cukup puas dengan hasil surat ini? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini ya Sobat ASN. Terima kasih, dan salam sukses buat semuanya.